Presiden Joko Widodo melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Istana Negara, Jakarta, Rabu 28 April 2021. Bahlil merupakan Menteri Investasi pertama di Kabinet Indonesia Maju menyusul perubahan nomenklatur Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi Kementerian Investasi. Sebelum ditunjuk sebagai Menteri, Bahlil merupakan Kepala BKPM. Ia dilantik Jokowi sejak awal pembentukan Kabinet Jokowi Maruf Amin, Oktober 2019. Sebelum masuk ke jajaran pemerintahan, Bahlil dikenal sebagai seorang pengusaha. Dia dikenal memiliki sejumlah perusahaan dalam berbagai sektor, mulai dari perkebunan, properti, transportasi, pertambangan, hingga konstruksi. Bahlil juga aktif di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Ia bergabung dengan HIPI sejak tahun 2003. Selama 2015 hingga 2019, Bahlil bahkan menjabat sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia periode 2015 hingga 2019. Bahlil meniti kariernya dari nol. Sebelum namanya besar di dunia bisnis, ia berjuang hidup dengan berdagang kue hingga menjadi sopir angkutan umum. Ayah Bahlil dahulu berprofesi sebagai kuli bangunan, sementara sang ibu ikut bekerja membantu ekonomi keluarga dengan menjadi tukang cuci. Sejak sekolah dasar, Bahlil turut membantu perekonomian keluarga. Ia menjual kue di sekolah. Hal ini dilakukan demi membeli sepatu dan membiayai sekolah. Saat masih bersekolah di tingkat menengah pertama, Bahlil sempat menjadi kondektor. Di tingkat menengah atas, ia pernah jadi sopir angkot. Sebelum menjabat Kepala BKPM, Bahlil sudah dikenal dekat dengan Jokowi. Jokowi kerap memanggil Bahlil dengan sebutan Adinda. Saat Pilpres 2019 lalu, Bahlil menyatakan dukungannya ke Jokowi dan Maruf Amin. Bahkan Bahlil juga bergabung dengan tim kampanye nasional Jokowi Maruf sebagai Direktur Penggalangan Pemilih Muda. Cipta Kerja, saya pikir ini menjadi salah satu tugas yang akan kita lakukan ke depan secara baik. Yang kedua, saya juga ingin mengatakan bahwa peran daripada Kementerian Investasi ini nantinya akan menjadi key point untuk bagaimana menghubungkan, mensinergikan baik investasi dari luar maupun dari dalam negeri, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, agar kemudian ini menjadi satu pintu. Arahan Bapak Presiden dengan Undang-Undang Cipta Kerja kepada kami bahwa kalau kita menahan izin orang atau investor itu sama dengan menahan pertumbuhan ekonomi nasional.